Selamat malam. Angelina Patricia Pinkan Sondah, seseorang yang dulu dikenal sebagai putri kecantikan, lalu melesat naik namanya masuk partai politik yaitu Partai Demokrat, dan kemudian berkibar namanya, tapi tak lama kemudian setelah itu ia tersangkut kasus mega korupsi proyek Hambalang. 10 tahun lamanya ia mendekam di penjara. Ia akhirnya bebas. Dan malam hari ini saya bersama Angelina Sondah. Selamat malam, Angie. Selamat malam, Mbak Rosi. Kita buka masker, saya sendiri sudah antigen, begitu juga dengan Angie. Ya, betul. Angie, terima kasih sebelumnya sudah menerima tawaran saya untuk mewawancarai. It's my pleasure, dan sebenarnya saya yang merasa terapresiasi. It's my first TV show karena memerlukan kekuatan ya untuk tampil kembali di TV. Ini bukan hal yang mudah setelah 10 tahun yang dulunya dikejar-kejar, terus habis itu aku masuk, ada sedikit paranoid. Dan frankly speaking, ada seperti, ini gue mau disidang lagi nih, ya kan? Cuman dengan lampu yang banyak, it's really ada traumatized sedikit. Tapi I really appreciate, and then here I am. Terima kasih, Angie. Angie keluar kemarin setelah 10 tahun mendekam di penjara. Angie menangis, lalu kemudian Angie mengatakan, saya minta maaf. Dan jangan ulangi atau contoh kira-kira seperti itu yang Angie katakan apa yang saya lakukan. Ada yang mengapresiasi dengan mengatakan biasanya koruptor itu keluar dari tahanan, dada-dada, melambaikan tangan, dan tersenyum. Tapi Angie menangis dan minta maaf. Apa ini sungguh ketulusan? Yang pasti saya tidak ingin memulai babak kehidupan saya setelah bebas dari penjara dengan drama lagi. Insya Allah apa yang saya sampaikan murni dari hati saya, karena memang saya pernah salah. Dan saya menyadari bahwa 10 tahun yang saya jalanin itu, it's really kick off ke aku. I was a sinner, aku pernah korupsi, aku pernah memberikan anakku yang haram, dan aku menyesalinya. Jadi kalau misalkan persepsi yang timbul, ada yang menganggap ini bukan tulus ataupun air mata apa, settingan mungkin, aku menghargai karena aku nggak meminta orang untuk percaya sama saya. Bertahun-tahun apapun yang saya katakan pasti dianggap kebohongan. Makanya ketika Mbak Rosi ngundang saya, ada sedikit dari hati saya, percuma. Terus saya juga ngomong kan orang udah nggak percaya. But hari ini saya ada di sini, at least it's a courage for me to say something that really from my heart. Karena ada pepatah yang mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Dan saya percaya itu. Sehingga saya tidak meminta orang untuk percaya kepada saya. Saya hanya meminta orang untuk memberikan kepercayaan, kesempatan kedua untuk saya bisa diterima di masyarakat dan paling tidak beraktivitas seperti masyarakat biasa. Angie, saya termasuk orang yang marah padamu. Understood dan bisa diterima. Marah dan bisa langsung merasa benci banget gitu. Kita pernah sama-sama photoshoot bareng. Dan menurut saya dengan rekam jejak seorang putri kecantikan itu nggak gampang. Karena you got the look and you got the brain. Kamu nggak hanya cantik tapi kamu juga punya otak. Kamu masuk Partai Demokrat 2004, partai baru yang kemudian melejit di 2009 sebagai partai penguasa. Angie 2004 sebagai anggota dewan. Saya ingat waktu itu kamu masih aktivis lingkungan, giat dengan
aktivitas menjaga orang utan, sesuatu yang membanggakan. 2009 saya lihat Anda berubah, apalagi menjadi anggota Banggar, dan kemudian bam, 2012 meledaklah kasus mega korupsi Hambalang, nama Angie disebut. Apakah semudah itu, sesingkat itu, mengubah seorang Angie, perempuan cantik, cerdas, menjadi seorang koruptor? Yang pertama, saya memaklumi kemarahan bukan dari Mbak Rosi saja. Banyak yang marah kepada saya, banyak yang benci, ilfil. Di situ, di penjara itulah saya menyadari bahwa it was my fault. Kalau Mbak Rosi tanya, apakah sebegitu cepat? Air ketika ditaruh kopi langsung berubah warnanya. Walaupun kopinya sebenarnya takarannya lebih sedikit daripada air itu sendiri. What I'm saying is, aku yang tidak mampu mengatakan tidak. And then I have to pay for that. Sometimes emang kita harus berani untuk mengatakan, saya nggak mau, saya nggak bisa. Dan ada situasi yang harus saya bilang bahwa nggak apa-apa, saya nggak jadi apa-apa. Yang penting saya tidak melakukan hal-hal yang mengecewakan. Tapi kan itu semua pemikiran, refleksi itu terjadi ketika saya sudah ada dalam penjara. And then, benar Mbak, aku salah. Gitu. Artinya, andaikan waktu itu saya berani, dan andaikan saat itu aku tidak terlalu masuk ke dalam lingkaran itu, main sama orang utan aja aku udah happy. Aku ke Kalimantan main segala macam di hutan, di air, and then it was my happiness gitu. Nah justru ketika aku dalam lingkungan yang aku pikir manusia, yang bisa memberikan aku nilai tambah, memberikan aku added value dalam hal yang positif, justru lingkungan itu yang bagi aku membawa aku ke dalam kehancuran. Mengapa begitu mudah bisa dapat uang sebagai anggota DPR, apalagi sebagai anggota Banggar waktu itu? Honestly speaking, yes. Semua orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota Banggar. Di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi. Orang akan mencari kita. Tapi aku nggak tahu ya kalau itu masih. Karena I'm talking waktu itu. Jadi jangan sampai ada presume yang mengatakan, oh ya aku mengatakan hari ini, mudah-mudahan hari ini aku berharapnya udah bersih. Tapi at my era, it was totally dirty. Pada waktu eramu itu benar-benar jorok sekali. Yes. Dan aku mengatakan ini bukan buat apa-apa. Because I really want, jangan ada lagi kayak saya. Apalagi perempuan, you know. Menanggung 10 years in jail alone. Itu nggak mudah. Jadi, why I was saying itu was dirty gitu kan. Karena my expectation setelah aku dihukum tinggi, yang dikatakan akan memberikan efek jerah, mudah-mudahan nggak ada lagi yang mau korupsi. It's really painful. I still hope gitu loh, bahwa di DPR sana itu sekarang udah bersih. Which is, aku nggak mau menghakimi, aku nggak mau menjudgment, karena all of my life ketika aku di penjara, aku terus dihakimi. So I never want to accuse, aku nggak mau juga untuk judging, it's only my hope. Mengapa itu cukup sulit untuk dipahami? Seorang Angelina Sondakh sungguh-sungguh merasa menyesal, minta maaf, dan kemudian merasa bersalah. Karena satu hal yang sangat paradoks di masa itu. Ada iklan Demokrat, Angie, dan termasuk Anas Urbaningrum. Karena waktu itu Angie adalah wakil sekjen. Bintang iklan dengan mengatakan, katakan tidak pada korupsi. Tapi toh Angie ada dalam pusaran mega korupsi Hambalang. Tidakkah itu memalukan? Sangat, Mbak. Kalau ditanya, sangat memalukan. Makanya saya mengatakan di awal, saya tidak ingin memulai hidup saya setelah bebas dari penjara dengan drama lagi. Karena
posisi saya, apapun yang saya katakan pasti dianggap sebagai ketidakbenaran. Dan saya hanya berharap mama, papa saya, dan anak saya percaya. Orang tidak mau percaya, it's fine. Karena pantas, Mbak, aku ini memalukan. Aku ini melakukan hal yang tidak harusnya ditiru. And it's really making me want to say sorry. Jadi aku keluar penjara, I really apologize. Actually, I shouldn't did it. Karena aku adalah mantan putri Indonesia. Banyak orang melihat aku. And then I'm giving such a bad example to the public. Tapi itu nggak datang tiba-tiba, Mbak. It takes me 3 years to realize bahwa aku memang salah. 3-4 tahun realize? 3-4 tahun. Di dalam penjara? Dalam penjara. Sorry, saya boleh minta diberikan tisu untuk Angie? Silakan masuk aja dulu. 3-4 tahun baru realize bahwa apa yang kamu lakukan salah. Iya. Apa yang membuat kamu baru 3-4 tahun sadar bahwa apa yang kamu lakukan salah? Karena saya masih ingin berjuang agar supaya hakim, karena aku sedang mengadukan banding kasasi dan SWPK untuk percaya. Tapi toh hasilnya tidak sesuai. And then I said ya udah, merefleksikan diri, betul aku korupsi, iya. Karena aku menerima. Gitu. Walaupun menurut aku ya gitu ngomongin 10 tahun lagi lah, seperti dalam persidangan gitu loh. Which is I'm just going to shortcut. Aku memang menerima, walaupun menurut aku, tapi kan it's going to be so subjective gitu. I didn't do it alone. Kamu tidak melakukannya sendiri? Yes, gitu. Dan di awal-awal tahun pertama, kedua gitu, sampai ada ucapan bahwa I'm not Jesus gitu. I don't want to sacrifice for all of it gitu ya. Artinya talking about single fighter kan. Karena kan korupsi di mana-mana nggak mungkin single fighter. It links to everybody. Jadi 3 tahun merenung dan aku give up. Aku bilang rasanya aku sulit mencari orang untuk percaya. Dan aku terima. Jadi ketika aku bebas dan ada orang yang tidak percaya, aku memaklumi. Mudah-mudahan seperjalanannya waktu dengan aku menjadi aku sekarang. Insya Allah aku berdoa. Makanya aku minta diberikan kesempatan. I don't wanna talk a lot. I just wanna show it. Gitu. Aku ingin orang melihat pelajaran dari aku masuk ke dalam penjara yang benar-benar penjara. Penjara yang benar-benar penjara adalah ketika kita nggak punya power dan kita nggak punya duit. And then welcome to the jungle. Artinya aku yakin bahwa itu semua diperjalankan untuk saya. Oke, tapi sebelum itu, pada tahun 2011 Nazarudin mulai nyanyi dalam pelariannya, 2012 sidang mulai dilaksanakan. Pada waktu itu kan Demokrat partai berkuasa. You are not alone, kamu nggak sendirian. Kamu punya link pada kekuasaan. Jadi kalau sekarang kamu bilang kamu sendiri, kamu tidak punya power, rasanya nggak masuk akal. Indeed, memang nggak punya power. Kalau aku terhubungkan dengan power, rasanya nggak mungkin sebegini berat. I'm not only talking about sentence-nya yang 10 tahun atau waktu itu 12 tahun. The treatment in the prison. Saya nggak percaya. Orang pasti akan berpikir bahwa pasti kamu dapat fasilitas, pasti dapat segala hal yang terkait dengan kekuasaan. Siapa yang bisa percaya bahwa orang partai politik termasuk petinggi sungguh-sungguh seperti yang Anda katakan sendiri dan menderita? Saya memang tidak membutuhkan orang percaya.
Toh juga sejarah nanti akan bercerita. Walaupun sejarah itu sometimes ditulis oleh orang-orang yang sedang berkuasa. Tapi saya yakin mata dari napi-napi yang lain bisa menyaksikan. Mata dari orang-orang yang mungkin terkunci mulutnya. Dan bagi saya nggak perlu lagi pengakuan. Saya nggak perlu dibilang, oh Anda nggak punya fasilitas, Anda nggak punya. No, I don't need that anymore. Yang aku perlukan adalah aku menanam kebaikan. Toh juga aku merasa dengan mereka aku nyaman. It's a really good lesson for me. Aku bisa menemukan sahabat sejati di sana. Aku bisa menemukan kehidupan sesungguhnya di sana. Aku bisa menemukan ternyata enak juga ya makan di lantai. And then ternyata kenyang juga ya makan dengan tempe. So I think all of it gitu. Kalau aku nggak dihukum berat, mungkin aku selalu hanya akan makan di meja makan dengan pembantu yang banyak. Which is itu duit aku dapetin dari hal-hal yang tidak baik. So ketika orang nggak percaya, aku nggak akan maksa mereka untuk percaya kepada saya. Let it be like that gitu. Aku udah koruptor, yes. Orang bilang aku punya fasilitas, just kalau mau dibilang, aku terima. Kamu nggak percaya sama saya, aku terima juga. Karena I already been through 3 kali persidangan, juga tidak ada yang percaya. So to whom I have to make believe gitu loh. Aku berusaha mati-matian gitu. Walaupun dalam sidang pertama, walaupun dalam banding, hukuman aku tetap 4,5 tahun. Ditolak sebenarnya kan bandingnya. Jadi kan 4,5 tahun pengadilan tindak aku pidana tingkat korupsi. Pertama, Banding, 4,5 tahun. Banding, ditolak bandingnya. Enggak. Banding itu menguatkan putusan pertama. Baru kemudian kasasi dengan Hakim Agung almarhum Artidjo. Iya. Dikuatkan jadi 10 tahun. Dinaikkan menjadi 12 tahun. 12 tahun. Tambah 5 tahun walaupun dalam putusannya satu hakim yang abstain. Jadi tidak mengambil putusan. Tapi karena 3 hakimnya. And then walaupun ada yang nggak setuju apakah merubah kehidupan saya. Itu juga tidak. Ketika 3 hakim ini 2 hakim memutuskan untuk memperberat. Dan 1 hakim juga mungkin I don't know ya waktu itu dan tidak memberikan pendapat, tapi kan tetap aja ketika di voting 2 lawan 1 dan I have to go with it. Aku masih mau berjuang, Mbak. Aku berjuang untuk PK tidak dengan memberikan bukti baru, bukan novum baru. Kenapa? Aku hanya mengajukan kekhilafan hakim. Atau artinya membantah bahwa putusan yang sebelumnya itu salah. Nah, pengacara saya pada waktu itu bilang, Inji kamu serius? Kamu yakin? Gitu. Aku mau coba sekali lagi. Apakah mereka bisa percaya kepada saya? Oh ini konteksnya kenapa kamu PK ya? Ya. Yang kemudian dapat hakimnya almarhum Artidjo Alkostar. Enggak, PK aku hakimnya bukan Artidjo lagi. Jadi ketika PK udah ada 3 hakim yang berbeda. Yang putusannya dikurangi menjadi 10 tahun dan uang pengganti pun diturunkan. Itu menjadi 1 tahun pidana kurungan dan nominalnya pun diperkurang. Nah, and then disitulah aku mulai ya sudahlah. Oke. Berarti konteksnya adalah kasasi oleh Hakim almarhum Artidjo Alkostar. Kamu minta kemudian itu ada PK untuk menggugat bahwa itu adalah bagian dari kekhilafan hakim, tapi toh itu tidak signifikan meringankan hukumanmu. Tapi I think gitu loh, maksudnya aku kalau nggak dibeginiin, Mbak, maybe my life was even worse than now. Bagaimana mungkin hukuman yang terus diperberat justru membuat kamu merasa bersyukur? Karena aku merasa bahwa aku perlu menyadari kesalahan aku nggak mau deny lagi bahwa no, aku nggak korupsi kok, aku nggak terima kok, aku udah capek bersembunyi di balik semua drama itu. And then now I admit it, aku minta maaf, terutama ke anak saya, kepada orang tua saya. And then that's the reason why I don't want to go in there again. Aku bisa cari uang halal,
sedikit ternyata juga bisa membuat aku happy. I don't need any luxuries now. Aku udah biasa dengan kehidupan dalam penjara. Aku biasa makan dengan orang-orang yang biasa. Malah aku kagok sekarang kalau Mbak manggil makan di mana-mana. Mungkin aku jadi agak keder sendiri gitu loh. Karena aku agak sedikit disorientasi juga. Ketika keluar kan, I can enjoy my small car gitu loh, walaupun dengan kaca yang pecah karena waktu itu katanya Pak Iqna tuh ditendang sama Keanu gitu, dia nggak sengaja mau tidur gitu. And then I don't need the brand anymore. I'm happy with who I am now gitu. Kalau mungkin aku hanya dengan 4,5 tahun nggak diperberat oleh almarhum Artijo, my lifestyle wouldn't change. So kamu berterima kasih pada almarhum Hakim Artijo Alkostar. Sangat berterima kasih. Karena I think baik, putusan itu bagus. Walaupun aku ingin bahwa putusan aku menjadikan efek jera bagi yang lain, dan aku agak sedikit miris melihat makin kesini makin kecil hukuman koruptor gitu. And then I wish aja, ini my wish ya, Pak Artijo masih ada. Aku masih ingin agar supaya dia menghakimi koruptor itu dengan lebih bijak seperti dia menghakimi saya. Karena it's going to make a difference. Kalau hukumannya kecil, you know, 3-4 years with the fasilitas, it's not going to change somebody gitu. Tapi me, dengan hukuman yang begitu, ditambah dengan di penjara kayak begitu, it's a really blessing for me, Mbak. Dan aku rasa I really need to thank him. Kenapa Angie tidak mau jadi justice collaborator? Contoh misalnya Nasaruddin, hukumannya diperingan, bisa dapat dia menjadi justice collaborator, menyediakan diri sebagai itu, dan hukumannya diperingan. Kenapa Angie tidak melakukan itu? Saya mengajukan, Mbak. Kau ajukan juga? Ya. Apa yang terjadi? Ditolak. Ditolak karena? Mungkin bukan sesuatu yang baru. Dan bukan sesuatu yang baru itu karena memang tidak ada hal yang baru yang Angie ingin ungkapkan atau apa? Saya yang kembali saya ngomong tadi ke Mbak Rosi, apapun yang saya katakan kan tidak merupakan dianggap sebagai kebohongan. Jadi ketika saya menceritakan itu dianggap sebagai kebohongan, jadi saya ditolak. And then for me, saya udah nggak mau berusaha lagi. Karena saya yakin masih ada semesta yang akan menilai saya gitu. So, gimana sih prosesnya untuk kamu ngajukan jadi justice collaborator? Ya. Harusnya kan itu menjadi bagian untuk pengungkapan kasus ini. Betul. Dan penyebutan nama-nama lain yang ikut menikmati uang negara dari hasil korupsi. Seperti yang tadi Angie katakan, mega korupsi itu nggak mungkin sendiri. Pasti itu juga mega gang. Kalau saya mau bicara, Mbak, mungkin kalau saya berani bicara, saya akan berani bicara 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang kan there is no urgency. Aku udah jalanin 10 tahun. Untuk mention name by name pun juga udah nggak laku. Tapi kan waktu itu misalnya, let's say 10 tahun yang lalu, mengajukan diri sebagai justice collaborator, itu bisa mengubah hukuman yang diberikan pada Angie toh? Sometimes aku berpikir, is it a real justice collaboration gitu. Karena aku nggak tahu justice, kebenaran apa lagi yang harus aku ungkapkan agar supaya aku disebut sebagai justice kolaborator. Cerita apa yang diinginkan agar supaya saya bisa mendapatkan keringanan hukuman. Semua cerita rasanya sudah gamblang saya ceritakan pada waktu itu. Tapi kalau itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai justice, what can I do? Aku sendiri, aku nggak punya siapa-siapa. Mas Haji baru meninggal, aku nggak punya cantolan kekuasaan. Mungkin orang berpikir bohong banget gitu loh, partai penguasa gitu. Tapi saya menghargai
partaiku dulu itu mengatakan bahwa tidak memberikan tempat juga untuk para koruptor. And I was a corruptor. Pantas kalau saya tidak di backing. Pantas kalau Angie tidak di backing karena emang saya itu dapat backingan. Betul. And ya sudah. Saya ingin mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Opa, ayah Angie. Saya baca Opa mengatakan bahwa saya tahu ada mastermind di sini. Seorang aktor besar yang menjerumuskan anak saya. Mempromosikan anak saya, tapi justru menjerumuskan anak saya. Opa sendiri tidak ingin menyebutnya. Kenapa Angie tidak menyebutnya dalam persidangan? Saya takut. Saya masih berpikir Keanu harus selamat, Om Opa harus selamat. Dan kalau saya mau dibilang penakut, saya terima. Karena saya lebih ingin melihat Keanu tumbuh besar, normal, tanpa ketakutan juga di Keanu. I'm a single parent. Kakakku meninggal. So basically I'm running it by myself. Dan aku kan, ya aku takut, Mbak. Takut? Demi Keanu? He is my everything. Aku hanya punya dia. It's okay. Aku bilang sama Keanu walaupun mungkin Keanu juga nggak percaya. And then it was a pain for me juga kan. Tapi hopefully one day gitu kan, the truth will reveal. Mudah-mudahan kalau masih ada. I'm not expecting it. Tapi kalau one day it will revealed, aku udah nggak punya lagi dendam buat siapapun juga. Aku hanya ingin the truth is for my son. Aku hanya ingin anak saya percaya sama saya. That's it. Orang lain nggak percaya, itu normal, Mbak. Because they saw me like this. Tapi let my son love me, let my son accept me, and let my son think that I'm doing the best for him. Mengapa? Kalau kamu mengatakan aktor, the big actor di belakang mega korupsi Hambalang ini, itu akan harga bayarannya adalah keselamatan Keanu. Saya tidak mengadjust ataupun tidak mau mengatakan bahwa oh yes there is. Saya nggak pernah bilang oh ini ada kekuasaan besar dan it's my feeling. Ketakutan itu ada di dalam aku. And basically it rise karena a certain experiment. Artinya Mbak, nggak ada orang yang bisa korupsi sendiri. Saya ini siapa? Saya hanya orang yang datang dari Manado, masuk ke politik, gitu kan. Logically thinking nggak akan masuk akal. Tapi should I discuss it? Pentingkah? Rasanya kan itu udah usang juga. Bukankah ini demi kebenaran? Is there any kebenaran di dunia ini? Apakah ada kebenaran? Apakah ada keadilan? It's my question to myself gitu. Karena I was looking for it years by years. Counting days. Hopefully it will come. And then until today, aku hopeless untuk mencari keadilan dan kebenaran. So I just wanna make myself easy to be a mom. Kamu bisa dibilang atau kamu merasa dikorbankan? At the very first time, aku
aku ngerasa sangat dikorbankan. At the very first ya. Dan itu mulai degradasi years by years ketika aku di penjara. Enggak, aku nggak dikorbankan sih. I'm talking to myself gitu. Ya aku memang bodoh. Aku aja yang mau dicocok hidungnya buat kesana kesini. So actually kita ini diinjak orang karena kita izinkan orang injek. Kita dikorbankan orang karena kita izinkan orang korbankan. And then I was at that position. Bukan salah orang yang mau ngorbanin Angelina Sondag. No, they were totally not wrong. This is a jungle. The fittest, the survival. Ya udah, aku yang mau dikorbankan, it's not their fault. So that's, ya udah, nggak ada yang mau maksudnya nggak ada kata-kata dikorbankan. Sebenarnya kalau aku berkata, I don't wanna do that, aku nggak mau dijadiin tumbal. Tapi it was old story. Karena begitu banyak misalnya mereka yang menjadi tersangka kasus korupsi, terpidana, mereka selalu akan bilang, saya ini dikorbankan. Yeah, it's always like that. Selalu pasti akan bilang begitu. Karena that's the very normal feeling ketika pertama kali masuk. Tapi ketika kita lama di penjara, and then we learn, we really look it deep in our heart, sebenarnya kita akan menemukan bahwa kita yang salah. Everything, betul lingkungan itu mempengaruhi. Kayak aku dulu mainnya sama orang utan, I don't think about korup. Karena I was happy. Tapi ketika aku dicemplungin di satu ekosistem yang kotor, aku nggak mampu bertahan sendiri. Karena ketika dalam satu ekosistem yang nilainya sudah dipatenkan, terus kita mau sok-sok bersih di situ, adanya kita juga bakal digeser. Dan kita nggak punya pilihan selain ikut atau lu tergeser. But you enjoy it. Kamu menikmatinya. I did. Makanya aku bilang, aku tidak mau deny lagi. Betul. And then power, money itu tingkat ediksinya itu growing up loh Mbak. Dari yang kita cuma mau A, kita mau B, mau C, mau D. Dan I was there and I never want to go there again. Itu hanya fata morgana yang akhirnya ketika kita nyampe sana juga biasa-biasa aja. Oh kita pikir, oh ya gue kalau kekuasaannya banyak, duit saya banyak, and then I can have the whole world gitu mungkin. Indeed, no gitu. Kebahagiaan bisa ada di saat kita pun sedang dikucilkan. Experience itulah yang aku rasa. That's why I want to thank Pak Artijo, I want to thank all my jaksa gitu loh, for giving me such a heavy sentence. Makan orang mengcompare hukuman aku dengan yang lain gitu loh. And then I was saying, aku thanks God gitu. Aku alhamdulillah. Gitu. Karena mungkin ini yang membuat aku seperti begini sekarang. Angie akan selalu dikait-kaitkan dengan kasus korupsi. Seperti yang tadi saya bilang, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Kemudian meskipun Angie memang sudah menerangkan, menjelaskan, saya tidak memaksa orang untuk percaya pada saya. Tapi Angie tadi mengatakan, saya menyesal. Bagaimana Angie tapi bisa menjalani hidup ini dengan label yang selalu dikaitkan ingatan tentang Angelina Sondag, tentang apel Malang dan apel Washington? Label orang itu ketika tercemari seperti saya ini butuh waktu untuk membersihkannya. 10 tahun aja toh ternyata tidak cukup. Dan saya tidak pernah komplain dengan itu. Biarlah waktu yang bicara. Tidak ada yang harus saya buktikan. Tidak ada juga yang harus saya yakinkan untuk percaya, enggak gue nih bersih sekarang. No, I don't want that. Karena everybody make mistakes.
Masalahnya ada yang kecium, ada yang ketangkep, ada yang aman-aman aja. Jadi aku memilih untuk lebih berkonsentrasi kepada my inner. Orang mau bilang apa, it's their right. I cannot control what people say. I can only control my heart. Dan aku gak pernah mau membenci orang-orang yang menghakimi saya juga. Karena I know how painful it is when you judge. Dan kita nggak bisa bilang, enggak, gue nggak begini, gitu. So, for me, I just want to enjoy the life that I have now. And I thank even you that giving me a second chance to come here. Karena aku sebenarnya ngerasa aku nggak pantas tampil di sini, Mbak. And then you giving me a chance. Aku ngerasa terapresiasi. Walaupun ada ketidakpercayaan. Tadi aku masuk, ya Allah ini studio, ya Allah ini begini gitu. You know, aku ada ciutnya gitu loh. Aku ada mindernya gitu. Karena aku nggak pengen sebenarnya. Aku masih ada rasa, ya Allah ntar aku diomongin apa lagi, ada. Bukan akunya yang nggak tahan, orang tuaku. If only me, you can slap me, you can. Aku bisa dihina kalian, aku nggak apa-apa kalian cerca, kalian caci aku. Tapi sekarang karena aku di luar, it affects my parents. Aku hanya mau make my parents happy. Kalau aku udah biasa, Mbak, mau ditendang, mau disikat, mau dihabisin, I used to that. Gitu. Tapi my family, my parents, mungkin belum. Apalagi Keanu. Salah satu yang membuat bagaimana rekam jejak itu selalu ada adalah platform pencari informasi. Keanu ditinggalkan oleh Angie mendekam penjara saat berumur 2,5 tahun. 2,5 tahun. Tentu Keanu adalah seperti halnya anak sekarang, menggoogle atau mencari segala hal di mesin pencari itu gampang. Dan dia bisa membaca apapun tentang ibunya. Dengan semua perjalanan dan keputusan dulu yang Angie ambil sebagai anggota Banggar dan kemudian berakibat pada vonis 10 tahun lama di penjara dan kemudian sekarang keluar. Apakah kamu merasa seorang ibu yang baik untuk Keanu? Tidak. Sama sekali tidak. Dan ketika aku mengatakan keluar penjara, aku menyesal. It's because karena salah satunya aku merasa bukan ibu yang baik. Karena aku, Keanu, ikut menderita. Keanu kehilangan ayahnya ketika dia berusia 1,5 tahun. And then aku bukannya ada di situ untuk mendampingin, and then I did stupid things. Dan akhirnya aku meninggalkan Keanu lebih lama lagi. I am totally not a good mother, but I want to be a good mother for him. Honestly speaking, if Keanu can give me a time, aku belajar buat itu, Mbak. Walaupun aku bilang aku tidak seperti yang dulu lagi, tapi we can find happiness in simple things. No need to be glamour. Nggak usah lagi mau yang kebanyakan. Actually kita bisa kenyang kok dengan 2 helai roti. Itu aku mau ajarin ke Keanu. Tapi I know karena banyaknya sosmed sekarang dengan segala macam flexing. Mungkin masih ada penolakan di Keanu. Tapi aku hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Allah membuka hati Keanu supaya bisa menerima hati ibunya. And then it is not easy. Makanya aku bilang, apalagi perempuan, you better stay away. Jangan pernah ada dalam lingkaran korupsi. Ingat anak aja. Karena gara-gara kita, gara-gara saya,
yang bodoh, saya yang melakukan hal yang tidak baik. Anak saya itu menderita, Mbak. Kalau Keanu bisa ngomong, I know. Walaupun dia berusaha untuk menutupi itu, tapi I know he hurts a lot. Saya dengar di dalam penjara, Angie itu ikut menggali parit, membangun banyak macam-macam. Itu bagian dari sebenarnya supaya Angie bisa lebih sore masuk ke dalam tahanan. Kerja apa itu maksudnya tuh? Ya kalau mau dibilang modus lah ya. Apa itu? Jadi bangun parit. Jadi aku tuh harus mencari jalan agar supaya aku bisa ketemu Keanu. Karena sebelumnya nggak bisa ketemu Keanu. Karena ketika waktu kalapas yang setelah Bu Herlin dan kalapas Bu Sri, waktu kunjungan dibatasin. Keanu itu kan pulangnya sekolah jam 3. Kunjungan terakhir ditutup jam 3. Keanu nyampe ke lapas jam 4. Dan tidak boleh lagi diizinkan untuk masuk. Aku harus bercara, Mbak, agar supaya aku bertemu dengan Keanu. Kalau aku nggak gali parit, aku nggak bongkar sampah, aku nggak bisa ada izin untuk sampai ke depan pintu portir. Karena kan itu area steril. Walaupun aku tahu aku dicemooh, ya Allah gila ya main parit, main sampah di atas bak sampah aku joget-joget gitu kan, karena itu namanya tamping kebersihan. Kita bisa paling nggak at least keluar sampai ke pintu. Dan aku aja mau lihat Keanu aja. Terus aku bilang ke Bapak Ikra, ya udah pulang aja, yang penting Keanu udah lihat. Jadi aku harus bacul. It's only for me to see him gitu. Akhirnya aku fight. Karena aku bilang, kalian boleh hukum saya tapi jangan hukum anak saya. Alhamdulillah lah dengan Pak Menteri yang sekarang ini terus diberikan jadwal kunjungan anak dari jam 4:30 sampai jam 4:30. Jadi I have to do things only to see my son, karena Keanu pernah berantem. Jadi aku sedihnya ketika Keanu dilaporin katanya sama gurunya kan, ada surat bahwa Keanu mukul temennya. Karena Keanu past the queue, dia lagi ngantri terus dia nyelak antriannya, temennya marah terus Keanu pukul. Pas ditanya, Keanu kamu kenapa begitu? Karena saya mau cepet-cepet lihat mami. Sementara terus dia datang, dia nggak bisa ketemu aku. You know, that really make me such a bad mother. Makanya aku cari jalan, aku main dengan sampah, aku main dengan kotoran, so I can go at least di depan pintu portir and I can see my son face gitu. Terus ketika aku juga akhirnya dapat izin keluar buat bersih-bersih, nyapu-nyapu, aku janjian sama Pak Ikna, jam 4 nih ibu keluar. Walaupun aku nggak enak lihat Keanu tuh, ngeliat aku tuh lagi macul, lagi bersihin sampah. Tapi I miss him gitu. Aku bilang sama Ikna, kamu jelasin ya, ini emang kerja bakti namanya. Nanti juga Keanu kalau di sekolah bakal begitu. Because I never want to show my sad face to Keanu. The moment dia datang ataupun the moment aku lihat Keanu, I really have to be happy. Jadi Ikna udah nungguin di depan. Terus paling aku cuma punya waktu 2 menit buat dada-dada gitu kan, or at least I can hug him gitu. Di situ aku kerja lagi, so kerjanya ngebersihin ya 1,5 jam, ketemunya cuma 2 menit. Ya udah, tapi that's the price that I have to pay. Makanya aku bilang, itu yang bikin aku at the very first beginning keluar penjara, aku minta maaf. Karena perbuatan aku ini nih bobrok, nggak bener. Akhirnya anak aku tuh I have to pay, Mbak. Nggak gampang, Mbak. Keanu tuh dari sekolah 1 jam dulu dia harus ke lapas, terus dia balik lagi, you know. Dia mau sacrifice 2-3 jam untuk ketemu aku yang cuma kadang-kadang 5-10 menit. Kalau jam kunjungan apalagi. Waktu sebelum pandemi, ini kan ceritanya setelah pandemi. Sebelum pandemi kan Keanu dari sekolah ke lapas, itu mungkin sejam. Baru kan dia harus ngambil kartu antrian dulu. Nunggu dulu di depan.
sejam setengah. So actually he spent 2,5 jam dari sekolah sampai ke lapas. Masuk hanya untuk ketemu 30 menit. And then dia balik lagi ke rumah, which is take 2 jam. Jadi 4 hours or 5 hours only to see aku tuh dalam setengah jam ataupun 1 jam. And I know dia tired. Jadi pulang-pulang dia tidur di mobil. It makes me such... Aku bener-bener bukan ibu yang baik. Ya. But I'm trying to. Untuk Keanu, semua hati kita untuknya. Karena dia sebenarnya tidak salah. Aku. Me. Tapi dia juga harus ikut menanggung beban Itu yang aku sesali. dari seorang anak yang masih kecil. Dia harus ikut membayar apa yang dilakukan oleh ibunya. Aku ibunya, I wanna say sorry to Keanu gitu. Dan di situ titik baliknya aku menyadari bahwa what I did is such a crap gitu loh. Bener gak bener gitu. Padahal aku punya treasure, aku punya Keanu. It was my most treasure. Aku abaikan dia, aku sibuk kerja, ikut sana, ikut sini gitu lah. Akhirnya ngejeblosin aku ke penjara. Dan dia nggak tahu apa-apa, ikut nanggung kan. That's very heartbreaker gitu. Dan aku keluar dari situasi. Aku selalu ngerasa aku ibu nggak bener. Aku gara-gara aku begini, Keanu begini, itu nggak gampang. Karena aku keep regretting what I did. Beda mungkin kalau Keanu ada ayahnya. Karena Keanu sempat, aku bilang, aku minta tolong anakku Keanu mau tinggal di rumah kamu pun nggak apa-apa. And then I know, Mbak, dia tinggal di rumah Pak Ikna tuh 2 malam. Your driver ya? My driver. Supirnya Angie. Tidur berdua sama anaknya Ikna. Sebenarnya aku ngerasanya ya Allah anakku harus begini gitu loh. Keanu nanya kan, Mam harus tinggal di sini. Aku bilang Keanu mau di take care sama siapa? Kita sempat lihat tempat penitipan anak. Ikna sama Opa survei gitu. Karena waktu itu Keanu gak punya siapa-siapa untuk tinggal gitu. Dan disitulah aku ngerasa aku ini gak bener. Gara-gara aku Keanu begini. There is a lot of story, Mbak. Tempat penitipan anak dekat Pondok Bambu. Nggak bisa katanya tinggal di situ. Karena harus tinggal di tempat penitipan anak yang berdomisili sesuai dengan kakak. Dari situlah aku merasa, gosh gitu lah, I shouldn't do this. Gosh gitu, ini bener-bener gak bener gitu. Kalau orang yang bener-bener ada di penjara dan ngalamin apa yang aku alamin, pasti akan kapok. And this is supposed to be a lesson for every woman ataupun semua politisi. I don't know ya kalau a man side itu gimana. Tapi for me, being a woman in a political regime-nya seperti begini, lihat anak-anak kalian aja. You know, itu lebih berharga daripada segala macam kekuasaan, kemewahan yang ditawarkan, yang baru ditawarkan ya kan belum benar-benar dapat. So that's the lesson. Angie kan tidak mampu atau tidak mau membayar uang pengganti supaya bisa lebih cepat keluar. Sehingga akhirnya itu kompensasinya adalah tetap burongan badan. Bagaimana dengan pertanyaan banyak orang bahwa kan udah korupsi, pasti duitnya masih banyak. Boleh saya ingin mewakili pertanyaan publik. Koruptor yang keluar dari tahanan itu pasti duitnya masih banyak. Itu nggak salah, Mbak. Kalau dia benar-benar korupsi. Dan saya nggak mengatakan bahwa saya nggak korupsi. Nggak, saya pernah korupsi betul. Tapi ketika saya mengatakan bahwa oh ya banyak koruptor ataupun kalau saya dikorupsi, kalau saya benar-benar korupsi, pasti saya juga akan punya banyak duit setelah itu. Kalau beda ceritanya
Kalau di penjara itu gratis. Bukannya saya mengatakan di penjara itu ada pungli atau apa, enggak. Artinya kalau saya kan harus membiayai Keanu. Saya harus membiayai orang tua saya. Mau sebanyak-banyak harta korupsi seapapun, itu pasti nggak akan nyampe. Orang punya sinisme bahwa saya masih punya banyak duit, itu wajar. Karena yang dipersangkakan kepada saya itu nominalnya gede. Kalaupun saya ada duitnya, saya pengen bayar biar saya cepet pulang. Tapi saya pernah bilang sama se-SPK saya, tolong bayarin uang pengganti karena saya nggak mau lebih lama di sini. 4 months, 4 bulan itu bagi saya tuh udah cukup lama terpisah dengan Keanu. Tapi lagi-lagi fate, Pak. Aku juga nggak mau lagi ngomongin harusnya begini, karena nanti akhirnya orang berpikir, itu mah alibi, itu mah pembenaran diri, gitu loh. So, kalau aku sekarang dibilang duitnya masih banyak, mudah-mudahan nanti kalau saya udah kerja, saya mau kerja apa aja kok. Saya udah bilang ke orang tua saya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki juga, itu it's okay. I'm willing to do everything asalkan halal. Saya sendiri sebenarnya orang yang juga masih skeptis seperti banyak orang lain. Tapi Angie hari ini bersama saya mengatakan bahwa ini adalah bagian dari ketulusan. Meskipun Angie juga tidak berharap orang mau percaya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Tapi kamu diberikan kesempatan saat ini dan hari-hari ke depannya. Apakah iming-iming untuk misalnya masuk ke dunia politik, kembali ke kehidupan semula, itu sebuah tawaran yang masih bisa dipertimbangkan demi hidup yang lebih baik, misalnya? Politik, environment yang sehat itu rasanya agak sulit. Politik, environment yang bisa mencetak orang-orang bersih. Saya belum menganalisa, cuman kan kesininya makin banyak juga yang korupsi. Malah dari berita, di bulan Januari aja udah 3, 4. Kan for me berarti the environment, kalau environmentnya nggak berubah, orangnya rasanya akan sulit untuk berubah juga. Jadi keparnoan itu tuh masih ada di saya. Kecuali bisa digaranti, it's perfectly clean. Mungkin kita benar-benar bisa menjadi politikus yang betul-betul membawakan nilai-nilai kenegaraan tanpa ada imbal balik dalam bentuk uang. Tapi kalau sekarang ini dengan pemberitaan korupsinya bukan hanya saja makin banyak, tapi sampai ke layer yang paling bawah. Jadi kau kapok masuk politik? Sekarang dan ke nantinya juga kayaknya I just wanna be a mother. Yang penting kan bisa sekolah. Aku jualan kue juga ternyata masih bisa kasih makan Keanu gitu loh. Insya Allah. Tuh berjuang dan melakukan kebaikan gak perlu dengan menjadi politikus atau nggak perlu ada dalam lingkaran power. I just wanna see my son dan Alia dan Sahwa bisa grow, be sukses. I think happiness is simple aja. Kalau dulu definisi kebahagiaan aku itu kan berbeda. Mungkin masih dengan yang branded lah, ini segala macam lah, kemewahan lah. Tapi itu udah disepir by time and then sekarang aku bersyukur aja dengan kehidupan aku sekarang. Dan aku rasa Allah baik. Kalau nggak, aku nggak akan pernah sampai pada titik ini. Kenapa saya tanyakan soal partai politik? Karena kamu pakai baju biru. Ini kode pesan atau apa pakai baju biru? Sesungguhnya ketika saya masuk penjara, saya hanya mau mengasosiasikan warna itu 2. Hanya hitam dan putih. Bagi saya warna biru sudah tidak lagi terasosiasikan dengan
definisi apapun. Tapi sekarang pakai biru. Ini yang ada di lemari, Mbak. Jadi yang Kirain kode. sedapat-dapatnya di lemari, ya itu yang aku ambil. Kalau misalkan saya punya koleksi banyak warna biru karena memang dulu. Nah dan ternyata alhamdulillah saya masih bisa pakai bajunya, nggak mau basir. Ya udah Mbak Rosi ngundang saya bingung cari lemari bajunya warna apa gitu kan. Ya udah yang ketemunya ada ini, bahkan baju-baju saya yang dulu pun dengan emblem partai tertentu pun itu masih banyak. Karena saya baru bongkar rumah kan. Nah ya udah, tapi tidak mau lagi mengasosiasikan atau tidak lagi mau memberikan kode melalui warna, karena bagi saya tuh ya warna hanya hitam putih, Mbak. Tidak merasa perlu untuk menjalin kontak dengan senior di partai politik tempat dulu Angie dibesarkan? Perlu, karena saya harus berterima kasih. Siapa yang mau dikontak atau didatangi? Pak SBY misalnya? Boleh kalau beliau berkenan. Kan saya bukan siapa-siapa. Pasti saya ingin apapun kejadiannya, there is always a blessing in disguise. Dan aku selalu learn a lot. Emang kalau kamu ketemu Pak SBY mau ngomong apa? Saya minta maaf, saya berterima kasih. Minta maaf karena apa? Berterima kasih karena apa? Karena saya sudah menjadi kader yang mungkin mencorengkan. Dan saya berterima kasih karena kejadian ini saya jadi belajar banyak. Walaupun di awalnya saya nggak bisa terima. Awalnya tidak bisa terima, tapi sekarang sudah bisa menerima. Sekarang saya ikhlaskan dan saya berdoa. Ya mudah-mudahan Pak SBY sekeluarga juga sehat. Saya masih belum bisa bertemu dengan almarhum Bu Ani. Saya juga mengirimkan Al-Fatihah buat beliau. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ketenangan. Dia ampuni segala dosanya. Masa sih sebagai manusia biasa, Angie nggak punya catatan nama-nama nih orang yang menjerumuskan saya ini, dan suatu saat nanti dalam waktu yang tepat saya akan bicara atau membalas. Saya punya, tapi bukan untuk membalas ataupun bukan untuk berbicara. Saya hanya ingin meyakinkan diri saya bahwa sesungguhnya semesta bekerja. Ketika saya merasa tidak berdaya, ternyata Allah, semesta dan alamnya tidak diam. Catatan itu hanya buat diri saya saja. Untuk memberikan keyakinan kepada diri saya bahwa Angie, walaupun kamu nggak punya suami, kamu ditinggal meninggal kakak kamu, dan kamu sekarang harus mengurusi anak dan orang tua kamu, alam tidak akan meninggalkan kamu. Apalagi Allah. Angelina Patricia Pinkan Sonda. Mengapa saya meminta wawancara ini? Adalah sebagai bagian sebenarnya dari, ya tadi saya kayak bilang, marah dan termasuk kecewa. Perempuan yang sesungguhnya bisa diandalkan, tapi kemudian menjadi contoh yang bisa buruk. Sejak awal hingga akhir, Angie tidak bisa menahan tangis. Saya ingin percaya bahwa tangisan ini adalah satu ketulusan dan penyesalan yang sungguh mendalam. Saya tahu Angie sudah menjalani ini semua sebagai bagian dari proses hukuman. Saya cuma mau titip satu pesan sih. Jangan lagi mengecewakan Opa dan Oma, Keanu, dan banyak orang di luar sana yang masih tetap percaya pada seorang Angelina Sonda. I hope you are reborn. Amin ya Allah. Aku gak bisa bilang apa-apa. Karena bagi saya, Mbak Rosi dan Kompas sudah mau mengundang saya unflattered. Aku gak nyangka bahwa aku bisa ada di sini dengan label aku yang sebegitu negatifnya, dan aku malu sebenarnya untuk tampil. Terima kasih doanya.
Terima kasih Angie. Terima kasih. Semoga jalan ke depan menjadi jalan yang lebih baik. Amin ya Allah. Don't let me down. Insya Allah Mbak. You can have my words. Angelina Patricia Pinkan Sonda. Salam untuk Opa, Oma, dan ciumku untuk Keanu. Iya, makasih Mbak. Thank you very much for inviting me here. Thank you. Terima kasih sudah menyaksikan Rosie bersama Angelina Sonda. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat malam.